Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan para YouTuber, terima kasih telah hadir di Polda Metro Jaya. Hari ini kami tim hukum dari tim pembela kebenaran dan keadilan bersama dengan salah satu tokoh yang saya kira sudah tidak asing lagi buat masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Siapa lagi kalau bukan Mas Roy sebagai brand ambassador dari buku Gibran Endgame. Ya. Hari ini kami hadir untuk mendampingi salah satu pelapor, yaitu Bang Irwan yang ada di sebelah kanan saya, sebagai pelapor dalam peristiwa hukum dugaan tindak pidana penipuan penggelapan, tipu gelap yang diatur pasal 492 dan pasal 486 KUHP yang baru terhadap ex tersangka yang sudah mendapatkan RJ dan SP3, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar. Dan hari ini Bang Irwan dipanggil untuk menghadap ke ruang Subdit 3 Kamnek Keamanan Negara untuk dimintai keterangan sebagai pelapor dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan buku Gibran Endgame. Ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu para tim kuasa hukum. Di sini hadir beberapa orang. Kami ada 11 anggota tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim hukum pembela kebenaran dan keadilan. Yang pertama, Prof. Herman Kadir SHMH berhalangan hadir. Ya. Tapi ya betul, sudah memberitahu bahwa karena beliau tidak bisa meninggalkan satu kegiatan di pengadilan sehingga beliau menitipkan salam, tetapi intinya adalah beliau memberikan dukungan kepada tim hukum ini, dan untuk sesi berikut nanti beliau akan hadir. Kemudian yang nomor 2, laki-laki ganteng yang ada di belakang, Bang Azam Khan SHMH. Ya, mantap. Yang ketiga, ini laki-laki ganteng lagi, ini Jack benaran ini. Ya, bukan Jack-Jackan ini. Bang Jack Aspardi Piliang SHMH. Nah. Keempat adalah saya sendiri, Abdul Ghafur Sengaja SHMH. Kemudian yang kelima ada seorang ibu cantik, usianya masih 21 tahun, Ibu Firsa Dewi Esa. Mana Ibu Firsa? Nah. Kemudian ada lagi ibu yang cantik, kalau tadi usianya 21 tahun, ini usianya masih 17 tahun. Beda setahun. Ya, beda setahun. Bu Susi SHMH. Mana ya Bu Susi ya? Kemudian yang ketujuh Pak Sugeng Martono SHMH, beliau berhalangan hadir. Kemudian Bu Soraya juga berhalangan hadir. Ada laki-laki ganteng lagi. Ya, ini mantan bintang film ini, yaitu Bang Medi Juniarto SHMH. Yang selalu berkacamata. Yang selalu berkacamata. Suka ditanyain para netizen, itu yang berkacamata, dulu main film apa ya? Kemudian ini lagi kembaran salah satu artis lah, ya, yang ganteng juga nih. Itu sebelah itu Bang. kanan, jangan sebelah Bang Baharu Zaman, ya, SH. Dan yang terakhir Bang Gunawan, ini juga tidak bisa hadir. Ya, di Lampung. Ya, masih di Lampung. Kami 11 orang adalah tim kuasa hukum dari Bang Irwan yang akan mendampingi beliau. Inti yang ingin kami sampaikan hari ini, saya singkat saja, adalah Bang Irwan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pelapor, dan hari ini kami banyak bawa bukti-bukti. Bukunya nanti diperkenalkan oleh Bang Irwan sebagai pelapor. Kemudian juga ada beberapa screenshot dari media sosial. Sebelum masuk pada proses laporan, saya hanya mengingatkan ada fakta yang tidak bisa dibantah. Pasal 291 KUHP yang baru itu memberikan keterangan palsu di dalam sidang, dan itu dilakukan oleh Rismon pada saat sidang di CLS Solo, CLS Solo, dan KIP, ya kan, informasi publik 2. Di pasal 291 itu ancaman pidananya 7-9 tahun. Dan barang siapa yang memberikan keterangan palsu di dalam sidang itu, maka ancaman pidana itu jika dilaporkan masuk sebelum masuk ini, ya. Dan itu fakta. Dan dia mengatakan di dalam sidang bahwa 11.000 triliun persen foto dan ijazah itu palsu. Nah, itulah pidananya. Masuk pada area sekarang Gibran Endgame. Kenapa Irwan ini melaporkan? Bukan soal fakta 6 juta.
200. Bukan. Tapi ada sebuah rangkaian kata-kata bohong yang dituangkan di dalam ini dan dijual demi untuk keuntungan pribadi. Dan itu sudah lebih dari 5.000 buku yang terjual. Bayangkan Anda, kalau 100 orang saja yang melapor, karena fakta kita cabut. Pada saat di salah satu televisi nasional, ya swasta, saya mengatakan bahwa apakah buku ini ditarik, dia malah mengatakan itu untuk konsumsi publik. Loh, ya kalau untuk konsumsi publik berarti kan kacau. Nggak ditarik. Nah ini bahaya pidananya. Makanya muncul pasal 496 ya. Pasal 492 sama 486. 492 itu penipuan dengan tadi rangkaian kata-kata bohong yang dimasukkan. 486 itu penggelapan dari hasil penjualan digelapkan. Ada kemungkinan berkembang di pasal-pasal lain di ITE. Itu silahkan penyidik yang mengembangkan itu. Namun intinya ini berbahaya. Kalau awalnya berkuar-kuar, saya lebih baik mati. Ya kan? Iya. Kan benar? Iya, betul. Kalau saya istilahnya itu tidak mengakui tulisan ini, wah ini bahaya. Nah, jadi poin-poin yang saya jelaskan tadi, mulai dari pasal 291 itu poin yang fakta tidak bisa dibantah, ancaman pidananya 7-9 tahun. Yang ini juga ancamannya di atas 4 tahun. Maka memungkinkan proses pidana ini tidak bisa mundur, harus dilaksanakan. Nah saat ini ada penyidikan dari saksi korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bang Irwan. Bang Irwan. Bang Irwan sedikit Ya, boleh. sebagai korban, Sebagai korban aja menyampaikan. Azam naik, Bang Irwan geser. Ya, ya. Tidak merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya hari ini hadir memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan saya tentang saya telah ditipu dan dirugikan oleh oknum yang telah menjual buku Gibran Endgame ini, yaitu Bapak Desmond Hasiholan Sianipar. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan tetap lanjutkan laporan saya ini bersama abang-abang saya yang terhormat yang telah mendampingi saya, lebih 10 orang lawyer dan abang-abang saya, Pak Roy Suryo juga, untuk selalu membongkar kebenaran untuk kepentingan rakyat Indonesia. Disinilah bentuk perjuangan kami. Insya Allah kami akan tetap istiqomah dan tidak ada kata-kata RJ untuk mengungkap kebenaran ini. Ini harapan saya. Itu. Jadi saya pertegas lagi, insya Allah kami mohon doa pada seluruh rakyat Indonesia. Inilah kado terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh oknum-oknum yang ingin merusak negeri ini yang kita cintai. Saatnya lah kita bangkit untuk memperbaiki negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, sebagai penutup, Mas Roy. Sini. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media, YouTuber dan semua para pejuang sekalian. Hari ini tanggal 11 Mei. Jadi tadinya para lawyer yang mau bergabung itu banyak. Tapi kita lihat tanggal 11 sebaiknya dipaskan saja tanggal 11. Jadi 11 lawyer yang ada. Ya. Kalau besok 12 lawyernya. Besoknya lagi 13 ya. Jadi hari ini 11 dulu. Tapi terima kasih untuk lawyer lain yang nanti akan menambahkan. Karena itu mungkin sampai. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana kelakuan atau ulah dari saudara Respon Hasiholan Sianipar, ya kalau dalam KTP-nya ada tulisannya Dr. MU, ya, yaitu yang di sini pakar tak lulus S3. Dan kenapa saya menjadi dilibatkan? Karena memang faktanya, nah ini fakta ya, saya nggak main-main. Tanggal 25 Januari yang lalu, saya diajak secara profesional oleh Respon itu untuk menjadi brand ambassador. Istilahnya dengan kata lain, saya diumpankan. Iya, karena ketika Car Free Day di dekat Bundaran HI waktu itu, ya banyak sekali. Mas Roy apa? Ini bukunya siapa? Bukunya Bang Desmond. Mereka baru beli. Ya, jadi artinya apa? Saya diumpankan dan waktu itulah tidak hanya tadi pengakuan yang didapatkan oleh saudara
Erwin ya, Pak Irwan ya. Tapi waktu itu saya menyaksikan sendiri bagaimana transaksi yang dilakukan oleh Pak Irwan ini. Ketika kemudian tadinya Pak Irwan tuh mau beli 300 atau 200 buku. 300. Tapi karena bukunya hanya ada 60 waktu itu, Pak Irwan yang kemudian datang tanya ke Respon, bukunya ada di mana? Oh itu kendaraan saya parkir jauh. Ada 1 kilo. Pak Irwan datang memanggul bukunya. Jadi harusnya 6.025 tambah ongkos panggul. Itu dia. Kilo mas, Iya itu. Berapa kilo itu yang Itu dipanggul? satu bukunya sekitar 420 480 gram. gram. Jadi kalau kalikan 60 berapa? Dan itu kelihatan betul. Kali 30. Pak Irwan waktu itu bawa bukunya. Jadi saya Udah menyaksikan udah beli manggul. Dan tidak hanya itu, 2 minggu kemudian saya juga harus mendampingi saudara Omon ini ya ke Car Free Day yang lain di dekat FX Sudirman. Ya bahkan waktu itu kita ada cerita-cerita kecil. Oh Pak FX Sudirman. FX ya? Iya. Jadi FX itu bukan namanya Pak Panglima Besar Sudirman dulu ya. Karena kalau ada yang salah, FX siapa? Francis Xaverius Sudirman. Oh bukan, FX itu nama mall, gitu. Ya, jadi itu candaan-candaan aja ada di YouTube. Jadi artinya apa? Saya dilibatkan menjadi brand ambassador dan memang berbayar. Respon memberikan saya waktu itu 3 amplop dan alhamdulillahnya saya buktikan waktu itu di Radio Suara. Amplopnya sampai detik ini tidak saya buka atau belum saya buka. Karena apa? Ketika beri amplop itu saya di-shoot, saya direkam. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan nanti mau digunakan tuh membalikan gitu. Kalau katakan saya nanti terima berapa gitu. Jadi amplopnya masih utuh. Suatu saat kalau diperlukan nanti saya buka itu di depan penyidik. Ya. Hanya amplop yang dibanting itu. Iya amplop yang saya banting. Oh, iya. Ya, itu amplop yang saya banting. Jadi artinya satu yang paling penting, bukunya sebenarnya tidak salah bukunya. Itu ditulis oleh saudara Respon dalam kondisi masih waras. Ya, sebelum tanggal 11 Maret masih sehat. Sadar ya. Dan buku ini memang benar, buku ini menuliskan apa yang dia tuliskan. Lihat Respon. Dia selalu menuliskan Gibran cuma lulusan SMP. Ini ada di Twitternya Respon pada tanggal-tanggal itu.